Ayo kawan, waktunya kita panen jambu nih. Siapa yang suka dengan jambu biji merah? Angkat tangannya dong. Oke, biar dipetikan dulu ya jambu biji merahnya. Tanaman jambu biji atau Psidium guajava ini merupakan tanaman tropis yang berasal dari Brazil dan tersebar di Indonesia melalui negara Thailand. Buah ini mengandung banyak vitamin A dan vitamin C buat tubuh. Selain itu, buah jambu biji merah ini pernah dicari banyak orang loh. Karena dapat menyembuhkan banyak penyakit demam berdarah dan sangat bagus untuk kesehatan serta pencernaan tubuh. Meski sering dilupakan, buah jambu biji merah ini memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan dan kaya akan mineral dan vitamin di dalamnya. Bahkan, jambu biji merah ini mengandung nutrisi lain seperti serat, zat besi, protein, magnesium, serta folat. Meski dalam jumlah yang tidak begitu banyak. Dengan berbagai kandungan tersebut, manfaat buah jambu biji merah untuk kesehatan sudah tidak diragukan lagi. Nah, jambu biji merah udah dipetik nih. Saatnya kita membuat olahan dodol jambu khas Kabupaten Ngawi kawan. Yuk lihat proses pembuatan dodol jambu ini ya. Buah jambu yang masih segar dan baru dipetik dari kebun tersebut kemudian dicuci dan dikupas untuk diambil daging dan bijinya saja. Dan selanjutnya dicuci kembali dengan air bersih lalu dipotong menjadi beberapa bagian agar mudah ketika dihaluskan. Dodol jambu khas Kabupaten Ngawi ini ditekuni oleh Eva, warga desa Hargomulyo, Kecamatan Ngerambe sejak tahun 2018. Dan pada saat itu, kebun jambu milik orang tuanya ini mengalami panen yang melimpah sehingga kesulitan untuk menjual jambu biji merah tersebut. Karena buahnya yang sudah matang dan harganya murah, kemudian Eva bersama suami untuk mencoba membuat olahan dari buah jambu biji merah. Untuk menemukan cita rasa yang pas, Eva perlu eksperimen beberapa kali loh. Namun dengan keuletan Eva untuk membuat olahan dodol ini tidak sia-sia. Bahkan dodol jambu buatan Eva ini mampu bertahan 2-3 minggu tanpa bahan pengawet apapun. Nah tentunya selain buahnya yang mengandung vitamin dan serat juga baik untuk kesehatan kita. Ya jadi cerita sejarahnya Eva nih. Maaf ya teman-teman. Kita lanjut membuat dodol jambunya ya. Setelah jambu dihaluskan dengan blender, kemudian jambu dicampur dengan tepung hingga rata. Sembari menunggu adonan, kita siapkan tempat untuk memasaknya ya kawan. Nah kali ini kita bersama Fatah, suami Eva yang setia menemani membuat dodol jambu. Untuk memasak dodol jambu ini, mereka masih menggunakan alat tradisional karena dengan metode yang seperti ini, cita rasa dodol jambu tetap terjaga dan pastinya mantap deh. Nah, dalam tahap ini, Fatah menggunakan tungku dan kayu bakar sebagai alat pemanas serta wadah khusus untuk memasak dodol jambunya. Kemudian, masukkan santan kelapa sebagai minyak alami agar ketika adonan dodol dituang ke dalam wadah tidak lengket. Diaduk terus ya sampai santan kelapa menjadi minyak. Setelah parutan kelapa mengeluarkan minyak, kemudian adonan dodol dimasukkan dan terus diaduk selama kurang lebih 4 jam sampai adonan terlihat kalis dan tidak lengket ketika dikemas. Semangat Bang Fatah, aduk terus sampai matang ya! Kalau untuk pengerjaan sejauh ini, untuk proses produksinya masih dikerjakan sendiri dan juga dikerjakan secara manual. Sebenarnya untuk alatnya sudah ada, alat buat ngaduk dodol nggak manual itu udah ada. Cuman kita cari cita rasa
khas jambunya itu munculnya, enaknya itu memang masih pakai tungku, diaduk manual juga. Jadi kalau boleh dibilang nilai plusnya itu dari situ. Kalau untuk kendalanya dari dodol jambu saya sendiri itu yang pertama, dia memang nggak awet lama. Itu yang pertama, memang nggak awet lama. Nah, akan tetapi dari kendala itu memang kelebihannya adalah nggak pakai bahan pengawet sama sekali. Jadi maksimal ini dodol jambu bertahan itu maksimal kalau disimpan di kulkas itu bisa sampai 3 minggu. Tapi kalau di suhu ruangan biasa mungkin sekitar 2 mingguan itu. Karena memang nggak pakai bahan kimia yang lain, organik, asli 100% organik. Setelah adonan dodol matang, kemudian adonan dipindah ke tampan dan didinginkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah dingin, tinggal dikemas kecil-kecil seperti yang dikerjakan oleh 3 karyawannya nih. Dalam sekali proses, pasangan suami istri ini mampu membuat 5-10 kg jambu biji merah loh. Dodol jambu khas Ngawi yang diberi nama Dodol Jambu Nona Eva ini sudah memiliki pangsa pasar yang sangat luas dan memiliki banyak reseller di berbagai daerah luar Ngawi seperti Madura, Bekasi, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Dalam penjualan dodol jambu ini masih dilakukan secara online di media sosial dan marketplace dengan sistem PO. Karena dodol jambu yang ia buat ini hanya bertahan 2-3 minggu saja. Nah, gimana? Kalian penasaran kan dengan rasa dodol jambu Nona Eva? Yuk cobain aja. Harganya cukup terjangkau kok. Hanya Rp20.000 untuk kemasan ramah lingkungan, Rp35.000 untuk kemasan toples kecil, dan Rp50.000 untuk kemasan toples medium. Nah, buat kalian yang berada di luar Kabupaten Ngawi juga ada loh kemasan khusus untuk oleh-oleh keluarga di rumah dengan harga Rp60.000 saja. Kalian dapat 1 paket dodol jambu khas Kabupaten Ngawi. Gimana? Cukup terjangkau kan untuk oleh-oleh keluarga di rumah? Selain sehat, oleh-oleh dikemas cantik seperti Nona Eva. Sekian dulu ya kawan ekonomi kreatif kali ini. Semoga kalian dapat mencoba di rumah dan berinovasi untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Ekonomi kreatif pamit dulu ya kawan. Terima kasih sudah menyaksikan program kami dan tonton terus ekonomi kreatif lainnya hanya di Garda TV.